Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan ketika saya membaca kitab Amsal, khususnya pasal 28. Saya menemukan ayat-ayat di mana itu bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Mari saudaraku kita lihat beberapa ayat untuk bisa menjadi pegangan hidup kita dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada nasihat di ayat yang ke-13 ini bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Nah saudaraku, ini juga sejalan dengan Roh Kudus yang dicurahkan dan diberikan kepada kita, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada kebenaran, untuk menginsafkan kita dari kesalahan dan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semakin dalam mengenal Tuhan, maka kita boleh semakin peka untuk kita mengerti firman Tuhan, bahwa kita tidak perlu lagi menyembunyikan pelanggaran kita, karena sesungguhnya Allah tahu dan melihat kita. Dan Amsal katakan tidak akan beruntung orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Jadi setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kalau ada salah, kalau ada dosa, ada satu kebiasaan yang tidak di dalam firman Tuhan, mari kita bertobat, mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku, nasihat berikutnya di ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nasihat kedua di ayat yang ke-14 ini dikatakan bahwa jangan kita mengeraskan hati kita. Ketika ada nasihat, ketika ada teguran, baik melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan firman, melalui juga mungkin saudara-saudari kita di sekeliling kita, mungkin juga orang tua kita, mungkin juga pembimbing kita, mungkin juga hamba Tuhan yang memberikan nasihat dan menegur kita, jangan keraskan hati kita. Mari kita terima firman Tuhan, nasihat, teguran itu dengan rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak jatuh dalam malapetaka. Yang ketiga saudaraku, di ayat yang ke-19, firman Tuhan masih dalam Amsal pasal 28. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Nah saudaraku, nasihat yang ketiga pada kesempatan ini di ayat 19 dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sekarang yang kita bisa kerjakan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Saudaraku, ketika kita mengerjakannya, ada upah yang menanti bagi kita. Dikatakan kita mengerjakannya maka kita akan kenyang dengan makanan. Tetapi ketika kita mengejar barang yang sia-sia, kita akan kenyang dengan kemiskinan. Jadi kita ingat akan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkannya kepadamu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bukan mengejar perkara-perkara yang sia-sia, tetapi kita mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Nasihat yang keempat saudaraku, di ayat yang ke-20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
Dikatakan dapat dipercaya, maka dia akan mendapat banyak berkat. Ini kesempatan bagi orang percaya hari-hari ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan di Amsal dikatakan, kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka kita akan mendapat banyak berkat. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudaraku, Amsal 28 ayat 27a dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Jadi saudaraku, nasihat terakhir pada kesempatan kali ini dari kitab Amsal pasal 28 ayat yang ke-27a. Mari kita menjadi berkat bagi orang miskin, bagi orang yang berkekurangan, bagi orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita. Dan di Amsal dikatakan, kita tidak akan menjadi berkekurangan. Dan saya percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan mencukupkan anak-anaknya. Tuhan memelihara hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar nasihat-nasihat akan kehidupan ini dari kitab Amsal pasal 28 ini. Mari ya Tuhan, meteraikan itu dalam batin kami, dalam hidup kami. Kami boleh mengerjakannya dan kami beroleh apa yang Tuhan nyatakan dan janjikan di dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.